Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar Anda hari ini? Saya harap kalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman, pembahasan kali ini masih seputar P2P lending atau pinjaman online. Kali ini yang akan saya bahas adalah dua pokok permasalahan yang tidak kalah pentingnya diketahui oleh nasabah pinjaman online, baik itu yang sekarang sudah terjebak utang di pinjaman online ataupun yang belum pernah sama sekali meminjam uang di pinjaman online. Dan dua pembahasan ini masih hangat-hangatnya dibicarakan baik itu oleh konten kreator di YouTube ataupun oleh para penulis di website, yang mungkin hal ini sebenarnya tidak asing lagi buat teman-teman semuanya, tapi tidak ada salahnya kembali saya review tentang dua permasalahan ini, dimana ketika kalian menjadi nasabah pinjaman online pasti akan merasakan dampak dari permasalahan ini. Lalu buat teman-teman semuanya yang belum pernah mengenal pinjaman online juga wajib tahu apa saja yang akan kalian rasakan ketika kalian meminjam uang di pinjaman online, baik itu akibatnya, prosesnya bagaimana, dan pinjaman online mana saja yang menerapkan bunga yang tinggi dan yang lainnya. Dan dua pembahasan kali ini yaitu yang pertama adalah kejadian yang lagi viral beberapa waktu yang lalu, di mana ada nasabah yang diduga meminjam uang di pinjaman online mengakhiri hidupnya. Terjadi di Tuban, Jawa Timur, di mana ini adalah menimpa salah satu siswa SMK. Siswa SMK kelas 1 kalau tidak salah, usianya 16 tahun. Dia ini ditemukan oleh keluarganya dalam posisi menggantung di ruangan rumahnya, di ruangan dapur ya, di ruangan belakang. Dan setelah dilakukan penyelidikan, ternyata ini diduga ada hubungannya dengan pinjaman online. Sangat miris sekali terjadi pada anak kecil yang usianya baru 16 tahun, tetapi sudah dikasih pinjaman oleh pinjol. Di mana ini letak skor kredit scoring yang dilakukan oleh pinjaman online ini? Seharusnya kan untuk mengajukan pinjaman uang di pinjaman online itu biasanya usia minimal 19 tahun ke atas dan sudah menikah. Atau misalkan yang belum menikah juga usianya harus di atas 22 tahun. Itu sebenarnya aturan yang berlaku. Tetapi ini kenapa usia 16 tahun diduga meminjam uang di pinjaman online, dan karena tidak kuat diteror oleh penagihan debt collector pinjaman online akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hidup. Padahal setelah dilakukan penyelidikan itu nominal hutang yang ditanggung oleh almarhum ini hanya sekitar di bawah 1 juta lah, 900.000 rupiah kalau tidak salah. Nyawa hilang hanya karena uang 900.000 rupiah yang diakibatkan oleh teror debt collector pinjaman online. Kejam sekali sebenarnya. Anak kecil juga udah dikasih pinjaman oleh pinjol ini. Jangan sampai ini menimpa pada teman-teman semua yang saat ini belum pernah mengenal pinjaman online, yang usianya baik itu masih sekolah SMP, SMA, SMK, pokoknya hal ini harus berhati-hati. Pinjol ini jahat sekali. Anak kecil saja dikasih pinjaman, ini sangat berbahaya. Sementara yang namanya anak sekolah, anak kecil, mayoritas itu dia menggantungkan keuangannya pada orang tuanya atau pada saudaranya. Jarang siswa yang baru SMP, SMK itu dia mempunyai bisnis sendiri. Walaupun mungkin ada yang sudah memiliki usaha sendiri. Tapi mayoritas mereka mendapatkan uang itu bergantung pada pemberian orang tuanya. Dan ini bisa meminjam ke pinjol, bisa dikasih pinjaman oleh pinjol. Ini betul-betul jahat sekali ini pinjaman online. Tidak melihat keadaan nasabahnya bagaimana, kredit scoringnya seperti apa. Pada faktanya anak kecil dikasih pinjaman. Makanya teman-teman semuanya, para orang tua yang mempunyai anak-anak yang usianya mungkin sudah menginjak sekolah tingkat SMP atau SMA, harus ekstra hati-hati mengawasi perilaku anak-anaknya. Jangan sampai anak-anak kalian terjebak hutang di pinjaman online. Karena ini akan sangat berbahaya sekali untuk masa depannya. Ya namanya anak kecil mungkin karena takut, malu bilang ke orang tua atau ke saudara, ke teman, akhirnya kan memutuskan mengakhiri hidup. Padahal sebenarnya ketika terlilit hutang di pinjaman online itu bukan solusi terbaik dengan cara mengakhiri hidup.
Mengakhiri hidup itu adalah perbuatan yang sia-sia dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini anak kecil yang belum tahu apa-apa dikasih pinjaman oleh pinjol. Berarti selama ini yang namanya kredit scoring itu tidak ada sebenarnya. Ini hanya akal-akalan saja dari pinjaman online, jadi menjaring nasabah sebanyak-banyaknya, tidak pandang bulu, bahkan baru mengajukan data-data saja, belum meminjam udah dikasih pinjaman, udah ditransfer ke rekening. Ini jahat sekali pinjaman online ini. Oke, dan tetap buat teman-teman semuanya harus berhati-hati dengan pinjaman online. Keganasan debt collector pinjaman online ini harus kita waspadai. Pakailah hukum rimba, karena dengan hukum rimba kita bisa melakukan solusi sendiri. Tidak perlu menunggu solusi-solusi dari manapun untuk mengatasi teror debt collector pinjaman online itu, yaitu solusinya ada di diri kita sendiri. Oke, pembahasan kedua yaitu yang lagi viral beberapa waktu yang lalu, di mana sekitar tanggal 4 Oktober KPPU menemukan adanya kartel bunga atau biaya di pinjaman online. Dan beberapa hari yang lalu, sekitar tanggal 25, KPPU meningkatkan kasus ini ke penyelidikan. Kalau tidak salah ada sekitar 44 perusahaan pinjaman online sedang diselidiki oleh KPPU, di mana diduga ini ada semacam kartel terhadap bunga dan biaya layanan yang diterapkan di perusahaannya. Dan semua perusahaan atau P2P Lending ini berada di pengawasan AFPI dan juga Otoritas Jasa Keuangan. Nah, buat teman-teman semuanya, kita tunggu saja proses selanjutnya gimana, apakah ada hasil dari proses penyelidikan KPPU ini. Mudah-mudahan saja segera diberikan titik terang dan pinjaman online mana saja yang sudah menerapkan hal tersebut. Dan menurut saya sih, kalau saya yang ditanya, karena saya nasabah pinjol dulu ya, dan saya tahu pinjol mana saja yang tenornya singkat, lalu penerapan bunganya tinggi, dan juga penagihan yang tidak beretika. Tapi kalau saya sebutkan di sini nama pinjolnya, pastikan mana buktinya, pasti seperti itu. Nah, si DC pinjol ini ketika sudah menagih dengan cara-cara tidak beretika, 2 hari kemudian itu nomornya nggak aktif. Langsung diganti lagi nomor baru, nelfon lagi, neror lagi, 2 hari 3 hari ganti lagi nomor baru, yang nomor yang itu nggak aktif lagi. Makanya si nasabah mau membuktikan bagaimana nomornya juga nggak aktif. Dan ketika diajukan ke pihak pinjaman online-nya, pasti si pihak pinjaman online bilang bahwa nomor yang dipakai untuk nagih tersebut tidak terdaftar. Tidak terdaftar di sistem pinjaman online. Itu alasannya pasti seperti itu. Itu adalah oknum atau siapa yang mengatasnamakan pinjol, itu pasti seperti itu. Makanya buat teman-teman semuanya yang pernah mengalami diteror oleh debt collector pinjaman online, baik yang menyebutkan nama aplikasinya atau yang tidak menyebutkan nama aplikasinya, simpan semua bukti-bukti tersebut. Baik melalui chat WA, SMS, email, atau telepon, simpan, arsipkan untuk bukti kalian. Karena susah sekali nasabah membuktikan, karena si DC pinjol ini licik. Dia meneror tanpa menyebutkan nama aplikasinya. Ada yang foto profilnya setelah awalnya menampilkan nama aplikasinya, tiba-tiba 2 hari kemudian itu foto profilnya hilang. Dan setelah ditelepon balik, si nomornya itu udah nggak aktif. Ada yang seperti itu. Tapi bisa saja OJK bilang bahwa itu adalah oknum dari pinjol ilegal. Karena pinjol legal tidak pernah melakukan itu, katanya. Tapi pada faktanya ya banyak juga oknum-oknum dari pinjol legal yang melakukan cara-cara penagihan yang tidak beretika. Belum apa-apa, baru jatuh tempo udah bilang bangsat. Ya gimana nasabah mau bayar? Itulah namanya pinjol. Jadi buat teman-teman semuanya, kita doakan saja apa yang dilakukan oleh KPPU semoga segera terrealisasi, segera terwujud dan terbukti bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh pinjaman online yang di bawah pengawasan AFPI dan juga OJK ini terbukti adanya. Dan buat teman-teman yang saat ini sudah terlanjur mempunyai utang di pinjaman online ketika diteror, tolong kalian pakai pikiran yang sehat, pakai logika kalian. Jangan sampai melakukan perbuatan, apalagi sampai mengakhiri hidup.
Lebih baik kalau kalian tidak kuat mental, segera ganti kartu di handphone kalian dan reset handphone kalian ke setelan pabrik. Tapi sebelum di reset, semua bukti teror yang dilakukan oleh debt collector tersebut disimpan dulu, diarsipkan dulu. Dan buat teman-teman semuanya, tetap berhati-hati, tetap kalian kuatkan mental ketika diteror oleh debt collector pinjaman online, dan ingat selalu meminta pertolongan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun masalahnya, apapun yang akan kalian hadapi, pasrahkan semua sama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu menyertakan Allah dalam kehidupan Anda. Insya Allah suatu saat nanti Anda akan diberi solusi terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang percaya akan pertolongan Allah. Oke, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.